Sungguh berlebihan bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Sungguh berlebihan berperilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajar dalam segalanya maka bangsa dalam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya karena kita bangsa Indonesia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita senantiasa setiap saat bisa menyaksikan betapa masih banyak, bahkan jika disebut secara keseluruhan, dalam pemahaman saja mayoritas bangsa kita kurang memahami nilai luhur Pancasila. Yang kami katakan mayoritas terutama adalah mereka yang terdidik, mereka yang mengenyam pendidikan, baik di pondok pesantren ataupun di lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya. Mengapa masih banyak yang belum memahami dasar negara, ideologi bangsa? Karena memang harus diakui secara jujur, peringkat-peringkat yang dicanangkan oleh pemerintah pertalian dengan status keberadaan lembaga pendidikan, program studi, menjadikan formalisme seolah menjadi keniscayaan. Formalisme di dalam bahasa yuridis adalah sengaja melanggar, sengaja menabrak peraturan perundang-undangan demi untuk mencapai yang disebut kesuksesan. Atau kalau yuridis murni, legalitas. Yang paling sederhana dan mencolok itu adalah rokok. Peringatan keras ya, yang wajib diterapkan di bungkus rokok adalah merokok merusak kesehatan, merokok merusak kehamilan, dan seterusnya, menyebabkan kematian, bahkan lubang yang ada di seputar leher menjadi gambar utama bahwa merokok itu menyebabkan kanker dan seterusnya. Tetapi siapa yang melanggar? Yang melanggar justru pemerintah sendiri. Jadi perusahaan rokok diizinkan, tetapi ada larangannya. Inilah formalisme. Demikian juga ketika kita berbicara Pancasila, sangat banyak yang ditabrak oleh pemerintah itu sendiri. Kemudian masyarakat terkesan tidak berdaya, bahkan ya,
setingkat perguruan tinggi pun tidak berdaya. Persatuan Guru Republik Indonesia juga terkesan tidak berdaya. Mengapa? Seringnya ganti menteri pendidikan, kemudian serta-merta ajaran ideologi Pancasila, dasar negara Pancasila, semakin lama semakin dikurangi. Lebih dari itu yang sangat mengenaskan yakni adalah sekedar ada. Jadi pelajaran Pancasila sekedar ada, bahkan pendidikan moral Pancasila dihapuskan. Kemudian studi yang serius tentang butir-butir Pancasila dalam kesatuan tunggal Eka Prasetya Pancakarsa atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dihapuskan karena dianggap sebagai indoktrinasi. Sebenarnya ketika kita membaca butir-butir dari sila-sila Pancasila, jika diurai, dianalisis dengan baik, maka tidak akan terkesan dan memang tidak akan berbau indoktrinasi. Ya, kami bukan Soehartoisme ya. Nanti kalau kita berbicara Pancasila lahir 1 Juni katanya Soekarnoisme. Ya, karena saking tidak pahamnya proses usulan, proses perumusan, dan proses penetapan. Nah, ketika kita berbicara Eka Prasetya Pancakarsa karena produknya di masa Orde Baru, maka segala yang berbau Pak Harto itu dianggap nista. Sungguh naif kita. Hasil riset saudara-saudara kita, terutama yang membidani lahirnya butir-butir Pancasila di laboratorium Pancasila IKIP Malang, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang, sekarang yang menjadi UM, Universitas Negeri Malang. Singkatannya saja sudah tidak konsisten ya. Jadi kalau UM mestinya Universitas Malang, tidak pakai negeri karena negerinya tidak ada dalam singkatan itu. Ya, lagi-lagi proses pendidikan kita mengalami pasang surut dan keruntutannya kurang terjaga. Karena itulah kami menganggap bahwa kanal hikmatologi bagian dari sosial media di era kini adalah institusi pendidikan yang saya sebut mudahnya Akademi Hikmatologi Nusantara ini turut serta untuk memberikan warna walaupun mungkin hanya setitik yang bertalikan dengan kelangsungan sosialisasi nilai-nilai luhur Pancasila. Karena itulah kami setelah melihat lapangan, yaitu pemahaman setidaknya hafalan saja pada sila-sila Pancasila dan pemahaman tentang Pancasila serta keinginan untuk belajar Pancasila yang nyaris, sekali lagi, nyaris tidak ada di tengah masyarakat. Kami mencoba menghidupkan sesuai dengan kapasitas sederhana kami. Sabdana yang ke-18.036 menghidupkan nilai Pancasila kedua. Dasar negara Pancasila niscaya
hidup berkembang nyata. Hidup di setiap hari anak bangsa negara Indonesia. Berkembang dengan memberi kebaruan di dalam pengejawantahannya. Kebaruan dalam memaknai, tak merubah hakikat, sila-sila. Menghayati, mempedomani, dan menerapkan sembari berinovasi niscaya. Tanpa ruh yang demikian sungguh mati Pancasila. Mati karena hanya tinggal slogan kosong belaka. Nah, ketika kita berbicara dasar negara niscaya hidup berkembang nyata, di dunia akademik mestinya idealnya bagaimana anak didik mulai dari program vokasi, kemudian program sarjana, program magister, sampai dengan program doktor. Anak-anak bangsa ini harusnya dididik untuk mengayakan pemahaman tentang Pancasila. Hal sederhana tetapi sangat istimewa karena dirumuskan oleh Founding Fathers Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa. Cobalah kita arahkan anak-anak bangsa ini. Ketuhanan yang dipahami oleh anak-anak yang levelnya strata 1, termasuk pendidikan vokasi. Bagaimana seorang dosen itu memberikan keteladanan dalam berketuhanan yang Maha Esa. Dari pola pengembangan nalar secara akademik ini, harapannya anak-anak nantinya atau mahasiswa nanti jika mengakhiri studi dengan karya ilmiah, apapun sebutannya, skripsi dan yang lainnya, maka sumber utama, ya kalau di dalam bahasa S1 dan S2 dan S3, grand teorinya itu diambil dari sila-sila Pancasila. Dengan konsep ketuhanan saja cukup untuk memaparkan data sekaligus analisa bagi anak-anak kita atau mahasiswa kita untuk memahami rasa berketuhanan. Jadi beda dengan rasa bertuhan. Rasa berketuhanan yang Maha Esa itu adalah rasa di mana seseorang menjadi Muslim, menjadi Nasrani, Katolik, Protestan, Pantekosta dan seterusnya, menjadi Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan atau penghayat. Satu dengan yang lainnya saling memberikan penghargaan. Ini yang kami maksudkan dengan sumber ilmu pengetahuan yang mengambil dari saripati agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang tumbuh kembang di Indonesia. Sehingga karya-karya itu akan menguatkan diri sang anak. Sekaligus juga akan menumbuhkan saling hormat-menghormati. Hidup di setiap hari anak bangsa negara Indonesia. Jadi nilai-nilai itu harus dihidupkan di dalam hati sanubari anak bangsa Indonesia. Sehingga berkembang dengan memberi kebaruan di dalam pengejawantahannya. Kebaruan itu tidak harus menunggu S2 dan S3. Kebaruan itu bisa diawali dari guru sekolah dasar, bahkan guru pendidikan usia dini atau PAUD. Termasuk
taman kanak-kanak. Mengapa? Karena dengan berbekal pada gawe atau gadget ini, maka anak-anak kita sudah mengalami kebaruan dalam bergaul. Nah, kebaruan itu niscaya disesuaikan dengan kemampuan anak didik ataupun mahasiswa. Bagi yang strata 2 dan 3, kalau kami menyarankan mulai dari strata 1, itu dimulai benar-benar berpedoman pada grand teori ya, tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu dijadikan grand teori. Mengapa? Karena bangsa Indonesia ini yang lahir sebelum tahun 45 sampai dengan merdeka, dan kita semuanya ini harus tertanam bahwa kita ikut ya, yang jelas tidak ya. Kita meskipun tidak ikut sidang di dalam BPUPK dan BPKI, bukan juga anggota panitia 9, tapi niscaya merasa secara moral kewarganegaraan Indonesia itu ikut memiliki, merasa ikut menyepakati. Karena kita sebutan atas dan bawah itu juga tidak pernah tahu siapa yang mengawalinya. Kalau kita berbicara secara umum. Tetapi ketika kita berbicara secara imani atau imanial dalam pemikiran agama kita masing-masing, maka jelas saja di depan, di belakang, samping kanan, samping kiri, atas dan bawah. Jika Islam itu diajarkan di dalam syariat dan sunnah. Karena itu ada doa, Allahumma ja'al fi yamani nuron, wa fi saisari nuron, wa fi amami nuron, wa fi waroi nuron, wa fi tahti nuron, wa fi ala nuron. Jadi minta cahaya dari samping kanan, samping kiri, kemudian depan, belakang, atas, dan bawah. Cahaya kebenaran. Ketika kita, para guru, para dosen, doanya setiap hari seperti itu, maka cahaya kebenaran itu adalah ion-ion ya dari ilmu pengetahuan. Jadi dari sisi mana kita berketuhanan yang Maha Esa? Mudahnya berkembang dengan memberi kebaruan di dalam pengejawantaannya itu adalah kita mengenalkan nilai yang abstrak itu menjadi satu realitas. Jadi contoh sederhana, jika anak-anak muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, maka harus tertanam dalam benak anak itu bahwa salam kalian itu, salam muslim itu harus mampu menyelamatkan orang-orang yang dijumpainya, bahkan masyarakat di mana kita berdomisili. Jika lisan kita atau tangan kita, karya kita belum mampu menyelamatkan orang lain, maka setidaknya jangan sampai mengganggu orang lain. Kebaruan dalam memaknai tak merubah hakikat sila-sila. Jadi sila-sila itu tidak perlu dirumuskan lagi gitu ya. Seperti ada yang merumuskan Sumpah Pemuda era milenial dan seterusnya, ya kami sangat tidak sepakat ya. Ya biarkan saja Sumpah Pemuda apa adanya, seperti Pancasila apa adanya itu, karena itu adalah kesepakatan nasional, kesepakatan bangsa negara, dan yang tidak akan dirubahnya. Karena itulah jika ada kelompok-kelompok pengajian, kelompok-kelompok kajian-kajian agama tertentu yang sengaja menolak Pancasila, maka secara sederhana, kalau kami, bahasa kami,
yang pernah kami sampaikan di Dhamma TV maupun di UPTV, ya. Sederhana sekali, termasuk diwawancari sejumlah televisi nasional. Jika memang tidak sepakat dengan Pancasila, secepatnya mengurus surat-surat ke RT, RW, kelurahan, kecamatan, ya. Kemudian sampai imigrasi, pindah dari negeri Indonesia tercinta ini. Dan kita pun mendoakan semoga selamat sejahtera di tempat lain sesuai dengan seleranya. Ya. Dan pindah menjadi warga negara itu bukan menjadi pembangkang, tidak. Ya. Tetapi demi keselamatan dirinya dan demi keutuhan bangsa dan negara ini, ya, alangkah bijaksananya, alangkah luhur mulia akhlaknya jika tidak sesuai secara dasariah, karena ini dasar negara, ideologi bangsa, maka pindah itu adalah hal yang termulia. Mempedomani, menghayati, mempedomani dan menerapkan sembari berinovasi itu niscaya. Ya. Banyak inovasi yang dilakukan oleh anak-anak bangsa ini, ya, sesuai dengan kapabilitas atau kemampuan, daya kemampuan mereka masing-masing. Ya. Tanpa ruh yang demikian sungguh mati Pancasila. Jadi kalau tidak ada nilai yang aktual, yang inovatif, Pancasila akan mati. Karena hanya akan dihafalkan, dan ketika dihafalkan maka terjebak Pancasila harga mati, NKRI harga mati, maka ya mati betul hatinya. Mati karena hanya tinggal slogan kosong belaka. Jadi ya kita tidak perlu berslogan-slogan, tapi kalau kita berbicara untuk saling mengisi ruang, mengayakan pemahaman kita tentang Pancasila sesuai dengan kemajuan berperadaban, berteknologi, ya, ber-AI, ya, maka Pancasila itu akan semakin diminati. Ya sama ketika kita beragama. Wudhu di zaman saya masih anak-anak di tahun 60-an, 70-an begitu, ya. Ya wudhu, yang penting wudhu. Tetapi begitu saya masuk di Kota Malang tahun 75, mulai belajar wudhu itu untuk apa, fungsinya dan seterusnya. Bukan berarti kita ini tidak pasrah. Pasrah itu, tawakal itu adalah setelah kita berusaha memahami untuk menguatkan keimanan kita dalam menghadapi tantangan zaman ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jadi menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaan itu niscaya selaras dengan memahami, menghayati, memahami, mengamalkan Pancasila. Tanpa keselarasan, maka Pancasila digerogoti oleh orang-orang yang kurang dewasa dalam berbangsa dan bernegara. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semangat Idul Kurban adalah semangat kita untuk bersabar. Karena semangat mengamalkan agama, kepercayaan, dan Pancasila tanpa landasan kesabaran mustahil bisa diterapkan. Sabar belajar, sabar menghayati, sabar menganalisis, sabar menginovasi, sabar mengaktualisasi, dan kita sabar juga mendidik diri kita sendiri, mendidik masyarakat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga Rahman dan Rahim Allah senantiasa menyelimuti bangsa Indonesia, dan nilai ketuhanan yang Maha Esa serta
nilai-nilai luhur lainnya benar-benar dipegang teguh oleh seluruh anak bangsa Indonesia. Terima kasih atas segala dukungan. Dengan hadir menyimak di kanal Hikmahtologi, termasuk di dalamnya komentar yang menguatkan untuk kami senantiasa hadir insya Allah setiap hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersari